Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Saat ini tanda-tanda akan datangnya akhir zaman satu persatu muncul di muka bumi. Segala keanehan yang ada di muka bumi saat ini membuat banyak ahli dan para peneliti kebingungan dan tidak bisa dijelaskan dengan ilmu sains. Itu semua adalah kebesaran Allah yang memberikan tanda bahwa akhir zaman semakin dekat, dan peringatan untuk hambanya agar memperbanyak amal ibadah untuk menghadapi hari tersebut. Salah satu tanda yang muncul adalah fenomena gunung emas di Kongo, Afrika Tengah. Lalu bagaimanakah fakta fenomena gunung emas tersebut, sahabat beriman? Apakah benar hal itu merupakan salah satu tanda akhir zaman? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut gempar munculnya gunung emas sudah tertulis di Al-Quran, kiamat semakin dekat. Versi dari Magenta Islam. Kemunculan gunung emas di Kongo banyak membuat peneliti kebingungan dengan fenomena tersebut. Warga di sana pun berebut emas yang melimpah di gunung itu. Banyak para umat muslim mengaitkan hal tersebut dengan salah satu pertanda akan datangnya akhir zaman di dunia yang kita tinggali ini. Semua tanda-tanda akhir zaman dan dahsyatnya hari tersebut sudah banyak tertulis di dalam hadis dan Al-Quran. Seiring perkembangan zaman, tanda tersebut satu persatu mulai muncul dan menjadi pengingat untuk kita bahwa hari kiamat akan segera tiba. Lalu apa sajakah tanda hari kiamat yang ada dalam Al-Quran dan hadis, sahabat beriman? Benarkah munculnya gunung emas merupakan salah satu pertanda akhir zaman? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Hari kiamat dalam Islam. Hari kiamat merupakan akhir zaman yang akan datang menghampiri kita yang hidup di dunia ini. Bunyi terompet sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil akan terdengar dan menjadi tanda akhir zaman sudah ada di depan mata kita semua. Tidak ada satupun manusia yang akan selamat dari kejadian tersebut. Semuanya akan sirna dan kembali kepada pangkuan Sang Kuasa. Dalam Islam ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah salah satu hari di mana munculnya tanda-tanda kehadiran dan kehancuran pada kehidupan kita dalam skala yang cukup kecil. Tanda-tanda yang muncul pada hari itu sudah menunjukkan keanehan yang membuat semua peneliti terheran-heran karena tidak bisa menjelaskannya. Setelah terjadi kiamat sugro, maka akan terjadi kiamat kubro atau kiamat besar yang akan menghancurkan semua kehidupan di muka bumi. Sebelum hari itu terjadi, Allah juga telah memberikan tanda-tanda yang akan bisa kita rasakan dan lihat di muka bumi. Hari itu, sahabat beriman, pasti akan terjadi. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Quran Surat Al-Hajj ayat 7. Dari ayat tersebut menjadi peringatan bagi kita semua untuk menyiapkan diri menghadapi hari tersebut dengan memperbanyak ibadah dan amalan baik agar menjadi golongan yang diselamatkan oleh Allah dari hari penghakiman tersebut. Lalu sudah siapkah kalian, sahabat beriman? Gunung emas di Kongo menjadi salah satu tanda hari kiamat. Akhir-akhir ini, dunia dikagetkan dengan penemuan gunung emas yang berada di Kongo, Afrika Tengah. Negara dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan banyak rakyatnya mengalami kelaparan di sana. Dengan adanya gunung tersebut, para masyarakat Kongo datang berbondong-bondong untuk mengeruk emas yang ada di dalamnya. Dengan mendapatkan banyak emas di sana, mereka berharap bisa mengangkat perekonomian keluarga dan tidak mengalami kelaparan lagi. Namun dengan kemunculan gunung tersebut menjadi satu tanda bahwa hari kiamat sudah semakin dekat. Seperti yang dijelaskan dalam satu hadis, kiamat tidak akan terjadi sehingga sungai Yufrat surut
dan menyibakkan gunung emas. Di atasnya orang-orang berperang sehingga dari setiap 100 orang akan terbunuh 99. Setiap orang dari mereka mengatakan, mudah-mudahan akulah orang yang selamat itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu dalam hadis selanjutnya kita pun dilarang untuk mengambil emas yang ada di gunung tersebut. Hal ini pun dijelaskan dalam sebuah hadis. Hampir tiba masanya Sungai Eufrat turut menyingkapkan pembendaraan emas. Siapa yang menghadirinya, janganlah mengambilnya sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Namun hal tersebut tidak dijalankan oleh warga sana karena hanya ingin menjadikan keluarga mereka memiliki ekonomi yang lebih baik. Kapan terjadinya hari kiamat hanya Allah yang mengetahui hal tersebut. Semua manusia tidak ada yang bisa menebak kapan hari itu akan terjadi. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Namun sahabat beriman, di balik ketidaktahuan kita tentang waktu terjadinya kiamat, Allah memberikan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa hari tersebut akan datang kepada kita semua. Hal ini pun tertulis dalam sebuah hadis. Dari Huzaifah bin Asid Al-Ghifari berkata, Rasulullah SAW menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Ia bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kami menjawab, kami membicarakan kiamat. Ia bersabda, kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Rasulullah menyebut kabut, Dajjal, binatang ad-Dabah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam alaihi salam, Ya'jud dan Ma'jud, 3 gerhana, gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman, menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Tanda-tanda dari hari kiamat yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis sudah satu persatu muncul di muka bumi ini. Hal tersebut merupakan cara Allah mengingatkan hambanya yang beriman bahwa hari tersebut akan datang. Sudah semestinya kita harus bersiap dengan beribadah lebih banyak lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang akan terjadi di hari kiamat. Hari kiamat sangatlah menakutkan bagi kita semua. Tidak ada yang bisa membayangkan dahsyatnya bencana yang akan menimpa bumi kita pada hari itu. Semua orang akan berlari menyelamatkan diri hingga melupakan keluarga mereka. Semua keadaan bumi kacau dan ketakutan melanda setiap manusia. Awal mula hari kiamat dimulai dengan ditiupnya trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Hal ini pun diterangkan dalam Al-Quran. Dan ingatlah, hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang ada di bumi, di langit dan segala yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua akan datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Quran Surat An-Naml ayat 87. Setelah itu bumi akan berguncang. Semua manusia akan merasakan guncangan tersebut yang menimbulkan kepanikan umat manusia di seluruh dunia, seperti yang tergambar dalam Al-Quran. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 1-8. Betapa mengerikannya gambaran yang ditunjukkan oleh Al-Quran tentang akhir zaman. Sahabat beriman, tidak ada yang akan selamat dari hari kiamat. Semuanya akan kembali ke akhirat. Sebelum hari itu terjadi, mari kita menambah amalan kita selama hidup di dunia.
Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah diri kalian sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Sekali lagi mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.